Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait kelanjutan bagi yang gagal dan lolos pada seleksi tahap 1 yang dilaksanakan kemarin. Mari kita ikuti video ini sampai selesai agar jelas Bapak Ibu ya apa yang harus dilakukan untuk tahap selanjutnya bagi yang gagal dan lolos, karena masih ada kesempatan 2 dan 3 sebagaimana yang sudah disampaikan, tetapi apakah kita layak untuk masuk pada tahap 2 dan 3 itu. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah menguraikan beberapa ketentuan yang pantas kita bahas yang masih relevan ya, meskipun ada komentar yang menyatakan, Pak, itu kan seleksi tahap 1 Pak. Ya, ini berkenaan dengan surat edaran ini ya, Pan RB ini. Pak, ini kan untuk tahap 1, benar. Tapi ini ada yang relevan yang harus kita ikuti, dan aturan pada edaran ini yang mengacu pada Permen Pan RB tahun 2021 nomor 18 nomor 28 ini tidak akan berubah ya Bapak Ibu, tidak akan berubah. Apa yang kami sudah jelaskan dalam video sebelumnya yang ini ya, video ini, Bapak Ibu perlu pahami, ini masih relevan. Khususnya ini banyak pertanyaan yang tentang poin ketiga, yaitu jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan ini ada dalam Permen Pan RB, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pada pasal 29 pada seleksi kompetensi tahap 1 ini disebutkan di poin yang ini ya Bapak Ibu. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini apa yang ada di edaran ini adalah kembali kepada Permen Pan RB nomor 28 Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak perlu diragukan lagi. Namun memang itu yang kami sampaikan, dan banyak pertanyaan yang mempertanyakan terjadi pada kita sendiri, pada beberapa orang, bahwa jabatan yang ada di sekolah kita itu masih bisa dilamar Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, pada video kali ini kami akan mengawali pada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti sama-sama kita lihat bagaimana kelanjutan daripada informasi ini ya. Ini baru saja dari Dian Joyo Sudarmo. Itu namanya buka 2 kesempatan. Ini dia pertanyaan tentang gelombang 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Gimana kesempatan pada gelombang 2 dan 3? Saingannya lebih banyak. Gila aja itu disebut kesempatan. Jadi komentar para pejabat kita baik Kementerian Pendidikan maupun dari BKN sendiri menyebutkan bahwa kan ada kesempatan kedua dan ketiga. Nah, apakah kita layak masuk pada kesempatan 2 dan ketiga itu? Apakah masih ada kemungkinan? Nah, ini dipertanyakan ini. Yang ada bunuh dirilah. Saingannya gelombang 2 dari swasta. PPG dapat 100% nilai teknis. Gelombang 3 lebih gila lagi, saingannya lebih luas. Benar sekali. Nah, ini kalau saya harus berkomentar ini Bapak Ibu, ya bagaimanapun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki formasi di tahap 1 di sekolah induk, Bapak Ibu tidak lolos, maka di tahap 2 dan tahap 3 itu swasta dan PBG tetap tidak bisa mengambil formasi itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Lalu kita lihat ini dari Gleriswi Kezia 3 hari yang lalu nih, sudah saya jawab. Assalamualaikum Pak, bagaimana dengan guru yang mendaftar di sekolah induk dan hanya 1 formasi yang diterima, dan guru tersebut tidak lulus passing grade? Ini ada guru induk, ada formasi tidak lulus, serta tidak dapat afirmasi umur, NPTK, Serdik dan lainnya. Artinya tidak dapat afirmasi Bapak Ibu. Namun ada guru lain yang juga mendaftar di sekolah tersebut, namun tidak passing grade, tapi memiliki afirmasi seperti NPTK, serta umur melebihi 35 tahun. Nah, ini dia bertanya, apakah saya punya kesempatan atau orang itu? Nah, ini saya sudah jelaskan, saya bilang ya. Saya sudah jelaskan, aturannya tidak bisa guru luar daftar. Pada poin ketiga tadi ya Bapak Ibu yang dari edaran, tetapi itu terjadi. Ini yang kerancuannya. Ini bisa jadi, nah ini kemungkinan yang disebabkan mengapa formasi itu terbuka untuk guru luar adalah karena sekolah induk itu data di Dapodiknya tidak sesuai dengan formasi, tetapi hanya linear dengan formasi. Dan jika menurut aturan seharusnya itu tetap milik sekolah induk. Jadi begini Bapak Ibu ya, ada orang yang memiliki data Dapodiknya misalnya PPKN. Dalam formasinya di tahap 1 itu ada PPKN. Artinya
dapodik seorang guru induk itu dengan formasi sangat linear, sehingga ini terkunci. Nah, bisa jadi ini pada poin ketiga tadi, kalau terjadi seperti ini, maka guru luar tidak bisa mendaftar. Nah, bagaimana terjadi guru luar kok bisa mendaftar? Itu barangkali, seperti yang saya jelaskan, bahwa di dalam dapodiknya itu adalah mapel yang lain, tetapi dia hanya sekedar linear. Begini Bapak Ibu, contoh dia di dalam dapodiknya adalah fisika. Dalam edaran linearitas, fisika ini bisa mengambil prakarya, ya, prakarya. Dan yang bisa mengambil prakarya ini bukan hanya fisika, ekonomi, kemudian apalagi guru biologi atau beberapa jurusan bisa mengambil prakarya. Nah, di dalam dapodik sekolah tersebut, guru prakaryanya tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada guru prakarya ini. Ini kan hanya beberapa guru yang ditugaskan menjadi guru prakarya. Sehingga sistem membaca, karena di dalam dapodik tidak ada jurusan prakarya atau mapel prakarya yang dipegang oleh satu guru, maka itulah penyebab kemungkinan di dalam sistem itu terbuka untuk semua guru yang berada dari luar untuk mengambil prakarya. Nah, itu kemungkinan yang mungkin saja ya terjadi dalam sistem SSC-ASN. Nah, tetapi kalau kita tetap merujuk pada aturan yang berlaku, maka sebenarnya menurut aturan seharusnya itu tetap milik sekolah induk. Artinya kalau dalam pemilihan formasi tahap 1, Bapak Ibu ada formasi yang bisa dipilih di sekolah induk, kan Bapak Ibu tidak boleh memilih sekolah lain ya. Tidak boleh, aturannya tidak boleh. Maka meskipun di situ terkesan bukan mapel Bapak Ibu tetapi linear, maka itu dianggap tetap hak Bapak Ibu. Dan orang lain yang berada dari sekolah luar tetap tidak boleh masuk. Nah itu ya, itu kuncinya sebenarnya. Jadi kenapa terbuka? Barangkali ini tadi. Di dalam dapodik tidak ada sebenarnya guru yang sesuai dengan mapel, tetapi hanya sekedar linear Bapak Ibu. Nah kita lihat di sini. Di sekolah saya tidak tersedia formasi, akhirnya mendaftar di sekolah lain. Setelah tes, saya tidak lulus passing grade dan tidak ada yang lulus passing grade. Nah ini tidak tersedia ya Bapak Ibu, tidak tersedia formasi, kemudian dia mendaftar ke sekolah lain, setelah tes tidak lulus, ya tidak lulus. Di antara yang tidak lulus ada yang punya cerdik, tapi belum ada afirmasi. Dan alhamdulillah nilai teknis saya lebih tinggi dari yang punya cerdik. Apakah ada perangkingan untuk mengisi formasi tersebut yang hanya satu? Dan apakah ada kemungkinan saya lulus karena sudah mengabdi 3 tahun, sudah masuk dapodik umur 25 tahun. Nah ini Bapak Ibu, yang jelas jika dia belum ada umur sekian, kemudian belum ada afirmasi sama sekali, pengabdian ini tidak dinilai sama sekali Bapak Ibu ya. Jadi jawaban saya, jika belum lulus passing grade, maka belum bisa di-ranking. Jadi Bapak Ibu di sini dia tidak ada formasi mengambil sekolah luar, tapi tidak lulus ya, tidak lulus passing grade-nya tidak lulus nih, tidak ada yang lulus passing grade. Lalu kebetulan saja nilai kompetisi teknis aslinya memang lebih tinggi. Ya, tetap tidak bisa di-ranking Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu dari sekian ratus pertanyaan yang menarik menurut saya. Kemudian, ini sebelum kita lanjut pada yang lain, sangat banyak Bapak Ibu ya, saya tidak bisa uraikan semua oleh Van Basten. Ini hanya untuk menenangkan kita ya. Semua penentuan lulus ada di tangan pemerintah. Mari kita berdoa dan tunggu saja apapun hasilnya. Kita harus tetap bersyukur karena masih ada tahap 2 dan 3. Kalau berkat P3K itu Tuhan sediakan padamu, maka berkat itu tidak akan lari kemana. Saya like ya Bapak Ibu. Nah ya, tapi tetap bagaimanapun kita kembali kepada aturan dan ada tahapan-tahapannya. Mari kita lihat lanjutannya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sangat berhubungannya dengan apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Kita lihat pertanyaan pertama. Ini dari Dewa, yang ini langsung ditanggapi oleh orang BKN ya, Bapak Ridwan. Pak, kalau saya sudah lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan tahapan seleksi komunikasi 1 sudah selesai untuk guru P3K, apakah yang lulus langsung lanjut ke pemberkasan atau nunggu seleksi kedua dan ketiga berakhir? Karena jadwal pemberkasan untuk P3K Guru 2021 tidak ada Pak. Mohon tanggapan. Sebagaimana kita ketahui sudah dijelaskan, pasti langsung pemberkasan. Kita lihat jawabannya. Apapun yang terjadi, seleksi komunikasi P3K Guru tahap 1 sudah selesai. Bagi mereka yang lulus dan melawan diri sendiri, nah ini melawan diri sendiri ini betul-betul di sekolah induk, dia ada formasi,
tidak boleh ada orang yang merebut, karena guru kalaupun ada dari sekolah luar dan formasinya ada yang kosong akan dibagi menjadi 2 kelompok. Maka dia yang melawan diri sendiri ini adalah guru yang punya formasi di sekolah induk, tidak boleh diambil lain oleh guru lain. Nilainya maksimal, formasi di sekolah ini ada, maka persiapkan dengan pemberkasan. Jadi tetap langsung pemberkasan, cek peraturan PKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Dia yang lolos akan langsung, tidak akan memikir lagi tahap 2 dan tahap 3. Kemudian kita lihat nih, ini menarik, semakin menarik Bapak Ibu. Jika ada yang lulus selain guru induk, ini Bapak Ibu yang kita bahas tadi ya, tentang poin nomor 3. Jika ada yang lulus selain guru induk di sekolah tersebut, disanggah saja nanti. Nah, ini kalau misalnya terjadi pelanggaran aturan, tidak boleh memilih di sekolah induk dari guru luar kalau ada gurunya, tetapi itu terjadi dalam SSC ASN kemarin dan ternyata lulus pula guru dari luar itu, maka dari Ahmad Husaini mengatakan disanggah saja nanti. Walaupun guru induk tidak passing grade, tidak bisa diisi guru non induk. Kan setelah pengumuman ada masa sanggah. Ini maksudnya dimanfaatkan masa sanggah. Kalau Bapak Ibu memiliki formasi di sekolah induk, ternyata banyak yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu dan ternyata dia lulus. Dalam pengumuman tanggal 24 ternyata nama mereka yang keluar, maka coba saja disanggah. Ya, ini menurut Pak Ahmad Husaini. Nah, di sini dijelaskan Pak Ahmad Ridwan, harap diingat masa sanggah adalah untuk menyanggah keputusan Kemendikbud terhadap diri sendiri. Ya, sanggahan itu apabila merugikan diri kita sendiri, bukan menyanggah keputusan terhadap orang lain. Buktikan kesalahan keputusan dengan membandingkan regulasi yang ada, bukan cerita penderitaan, bukan meminta keringanan, bukan curcol dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa membandingkan dengan edaran tadi Bapak Ibu ya, edaran ini. Nah, edaran Menpan RB poin 3 nih, atau di dalam Permenpan RB pasal 27 ini sudah menjelaskan kenapa kok mereka bisa mendaftar di sekolah kita, di mana kita ada di situ walaupun kita tidak lulus, kok dia bisa lolos. Nah, itu bisa disanggah Bapak Ibu ya, bisa disanggah nanti di tahap atau tahapan penyanggahan. Nah, di sini kita lihat lanjutan komentar ini. Andaikan kejadian seperti itu dan tidak dapat menyanggah keputusan lain, apakah perlu membawa kasus ini ke Ombudsman? Wah, ini tinggi lagi Bapak Ibu. Bisa, kata Medpri, kalau tidak ada pilihan lain. Nah, ini kalau memang betul-betul kita ada kesungguhan untuk memperjuangkan Bapak Ibu ya, tapi rasanya banyak guru ini yang memang legowo, ya sudahlah, nggak lulus, sudahlah. Nah, tapi ini sampai sedemikian rupa masih bisa diperjuangkan. Apalagi, betul Mas, kalau harus dengan Menpan RB 28 dan surat edaran Menpan RB, nah ini kan, ini edaran yang kita tunjukkan tadi. Betul Mas, harus sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 dan surat edaran Menpan RB. Nah, ini artinya dia memahami apa yang sudah kita bahas ya. Kemudian banyak kasus seperti itu Pak. Tolong diteruskan ke Kemendikbudristek, harus sesuai dengan Permenpan RB. Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang lulus nanti pada seleksi tahap 1 karena dia sebenarnya adalah guru luar, guru induk di dalam malah tidak dapat apalagi lolos passing grade ya, kemungkinan mungkin dari 2 lebih tinggi. Tidak lolos passing grade saja dia tidak boleh ambil. Dan di tahap 2 guru itu punya hak untuk mengambil ataupun berjuang kembali dengan dirinya sendiri di sekolah induknya itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini untuk pertanyaan bagaimana nasib yang lolos passing grade murni tanpa afirmasi Pak dan skornya tinggi murni. Nah, ini tidak ada afirmasi tapi lolos passing grade. Nah, ini berita gembiranya. Nah, mereka yang mendapat nilai seleksi kompetensi tinggi tanpa afirmasi adalah calon jawara tahap 2. Ikuti saja tahapannya, jumlah nilai tersebut yang tertinggi yang akan dipakai. Menariknya di tahap 2, Anda bisa milih di kabupaten kota manapun dalam provinsi yang sama. Rumput tetangga seringkali lebih hijau. Mereka yang lulus passing grade murni tidak dinyatakan lolos, maka dia bakal menjadi jawara tahap 2. Kita cek dulu nanti apakah ada formasinya, karena formasi tidak ada penambahan Bapak Ibu. Penjelasannya tidak ada formasi tambahan untuk tahap 2 dan tahap 3, jadi murni formasi sisa. Saya tunjukkan ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu jelas ya. Di tahap 2 nanti peserta memilih kembali formasi. Jadi tidak ada lagi pendaftaran Bapak Ibu ya, upload berkas tidak ada lagi. Hanya memilih formasi di instansi yang masih belum terisi. Nah, ini kata kuncinya ini Bapak Ibu.
masih belum terisi sesuai dengan Serdik. Jadi hanya sisa. Kalau tahap 1 sudah terpenuhi, maka tidak ada lagi tahap 2. Jadi Pak, kami yang swasta PPG Pak rugi. Ya, tidak bisa dikatakan begitu juga. Tapi itulah, masuknya swasta dan PPG hanya diberikan peluang ya, kalau masih ada kekosongan. Tapi kalau ternyata tidak ada kosong lagi, tidak bisa. Nah, aturannya masih sama ini Bapak Ibu ya. Jadi peserta tahap 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Sama ini Bapak Ibu. Tidak bisa melamar di sekolah lain kalau dia ada formasinya di situ. Pak, boleh nggak kami nggak lolos di tahap 1, tahap 2. Nah, kerancuan yang disampaikan Pak Ridwan tadi, di sini sebenarnya dia mengatakan boleh mendaftar di kabupaten lain dalam satu provinsi. Itu sudah terjadi, itu sudah diizinkan di dalam tes tahap pertama sebenarnya. Tahap kedua itu sama. 1 dan 2 ini sama. Ketentuannya boleh melamar di sama jenjang. Kalau misalnya SD, TK, SMP itu satu jenjang, boleh mendaftar di mana saja dalam satu wilayah. Kemudian kalau dia berada di provinsi bisa mendaftar di kabupaten lain manapun bisa, asalkan dia masih dalam ranah provinsi. Kemudian peserta tahap 4, nah ini peserta 4. Yang 4 ini yang Bapak Ibu Yang 4 lulusan PPG ya. Khusus lulusan PPG melamar di instansi sesuai domisili. Jadi ini tidak boleh dia menyeberang ya Bapak Ibu. PPG, ingat PPG khusus, tidak boleh menyeberang wilayah di luar domisili dia. Tetapi kalau yang swasta, kemudian guru yang tidak lulus pada 1 dan 2 tidak lulus pada tahap pertama, maka masih boleh. Tetapi sesuai dengan ketentuan seperti tahap pertama. Nah, ini aturan yang bisa kami buktikan dari pernyataan yang kami sebutkan tadi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan ini sebenarnya ini sama, tidak ada masalah ini. Ini kalau menurut saya ini adalah statement yang keliru. Bukti kelirunya itu ditanggapi oleh beberapa temannya lain di dalam tweet yang terakhir ya. Izin bertanya Pak, bukankah di regulasi P3K untuk lintas instansi berlaku di tahap 3? Apakah akan ada perubahan regulasi sehingga di tahap 2 sudah bisa lintas instansi Pak? Nah, dijawab beliau, coba kita cek sama-sama tahap 2. Guru PAUD, TK, SD, SMP bisa pilih lokasi di kabupaten kota yang sama dengan domisili. Nah, ini sebenarnya sama. Di tahap 1 juga begitu. Guru SMA, SMK bisa pilih sekolah di kabupaten lain dalam provinsi yang sama dengan domisili. Ya memang begini, tahap 1 dan 2. Jadi apa yang di statement Pak Muhammad Ridwan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Pasal 33 Permen Pan RB ini dikatakan di sini. Statement awal tadi salah nih Bapak Ibu ya. Yang disampaikan beliau ini menurut saya kurang tepat. Kita buktikan dengan Permen Pan RB-nya sebentar. Nah, kita lihat lagi di sini, tidak ada perubahan aturan. Perlu diingat TK, SD, SMP itu regulasinya kabupaten kota. Benar, ini paham nih Dewa ini. Jadi boleh melamar di sekolah manapun selama dalam satu kabupaten kota. Benar sekali ini. Dan sesuai kualifikasi. SMA, SMK itu regulasinya provinsi. Jadi boleh melamar di SMA, SMK manapun selama dalam satu provinsi sesuai kualifikasi. Jadi 1 dan 2 sama ini. Jadi beliau lebih benar daripada Pak Ridwan. Kemudian, nah ini saya bingung di bagian kedua dari tweet Pak Ridwan. Di tahap 2 bisa melamar di kabupaten kota manapun dalam provinsi. Hal ini hanya bisa dilakukan untuk formasi SMA, SMK, tidak berlaku di SD. Benar sekali. Jadi ada kesalahpahaman juga Pak Muhammad Ridwan. Jadi kita lihat saja sendiri langsung Bapak Ibu di Permen Pan RB tersebut. Nah, di pasal 33 kita lihat di sini ya. Kita merujuk dulu pada pasal 29 ya untuk tahap ke-1 Bapak Ibu. Di sini disebutkan ini sama ini. Poin bagi pelamar yang mengajar di sekolah dasar, taman kanak-kanak, dia bisa mendaftar di wilayahnya, kabupaten tempat pelamar mengajar. Nih, sama ini dengan tahap 2 nanti kita lihat. Kemudian untuk yang SMA, SMK. Nah, bagi pelamar mengajar di sekolah menengah atas, SMK atau SLB. Ya, karena SMA, SMK, SLB itu adalah ranah di provinsi, dapat melamar di antara pilihan tersebut. Jadi dari SMA boleh mendaftar ke SMK, boleh mendaftar ke SLB. Dimanapun, di dalam satu provinsi, beda kabupaten, itu sudah terjadi di tahap 1, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ridwan berkomentar seperti itu di tahap 2. Memang dari tahap 2 dan tahap 1 sama. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Kita lihat di tahap 2. Pasal 33 Bapak Ibu. Kita lihat pasal 33. Ini pasal 33 ya. Bagian pemilihan sekolah. Nah, di sini. Ini sama ini. Bagi yang pelamar STK, SD,
dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan di wilayah kabupaten kota tempat pelamar mengajar. Sama. Jadi tidak ada perbedaan 1 dan 2. Bagi pelamar di SMA, SMK, maka dapat mendaftar dalam provinsi yang sama. Walaupun kabupatennya berbeda. Nah, kemudian, ini yang perbedaannya hanya pada poin keempat. Ini tidak ada di tahapan pertama ya. Ini bagi pelamar pada kriteria 1 dan huruf D. Huruf D ini adalah yang PPG, dapat memilih kebutuhan PPK di sekolah sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat. Ini khusus PPG. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah kami bahas dalam video sebelumnya, yakni terkait khusus bagi yang belum lulus tahap 1 dengan banyaknya pertanyaan, maka video ini adalah merupakan penjelasan tambahan yang diperkuat oleh statement-statement yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Tapi yang jelas kita tetap mengacu pada edaran PAN-RB dan Permen-PAN nomor 28 tahun 2020. Bagi Bapak Ibu yang masih ada unek-unek, silakan saja komentar di bawah, dan kalau ada waktu pasti kami akan membalasnya. Dan semoga Bapak Ibu yang belum dinyatakan lolos dapat mengikuti seksi 2 dan 3 dan formasinya masih tersedia. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang berada di sekolah induk, formasi yang Bapak Ibu miliki tetap aman dan Bapak Ibu dapat bersaing dengan diri sendiri untuk mencapai passing grade sehingga dapat memiliki formasi itu. Dan bagi teman-teman yang dinyatakan lolos, siap-siap pemberkasan karena sudah jelas tidak ada lagi tahap 2 dan 3 bagi yang sudah lolos. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.